eat, sleep, and shit. Chip. Oh, fuck with me. Get in there! Pada suatu hari berlokasi di sebuah markas bandar narkoba, terlihatlah aktivitas beberapa orang pekerja yang sedang mengepak obat-obatan siap edar. Namun tanpa mereka sadari, seorang pria nekat menerobos masuk dengan menghajar beberapa orang penjaga untuk menggasak sejumlah uang milik bandar narkoba tersebut. Setelah berhasil menggasak uang, pria itu lalu segera berniat pergi dari tempat itu. Namun sial, aksinya kepergok oleh beberapa orang polisi yang sedari tadi berjaga di luar gedung, dan tanpa butuh lama ia pun berhasil dibekuk tanpa perlawanan. Slowly. Setelah berhasil ditangkap, polisi pun memeriksa catatan kriminalnya, hingga diketahuilah bahwa pria ini bernama Terry Savage, seorang tentara operasi khusus yang telah dianugerahi medali setelah misi terakhirnya di Afghanistan, Irak, dan Nigeria. Komisaris Besar Kepolisian pun yang langsung menginterogasi Terry sangat menyayangkan dan bertanya-tanya bagaimana Terry bisa terlibat dalam sebuah aksi kriminal. Dan akhirnya terungkaplah sebuah fakta yang cukup menyedihkan, di mana Terry rupanya memiliki seorang putri kecil yang dirawat di rumah sakit, yang memang diperlukan biaya yang cukup banyak untuk segera dilakukan tindakan operasi secepatnya. Namun karena tidak memiliki biaya, membuat Terry dengan terpaksa merampok markas bandar narkoba demi mendapatkan biaya operasi untuk putrinya itu. I served my country. Come home. No answer. Interesting. I can't afford medicine, food. You've thrown away your entire military career. Menyadari Terry bukan orang yang jahat, sang komisaris bernama Harvey ini pun menawarkan kebebasan Terry dari jerat hukum dengan syarat Terry harus mau melakukan sebuah misi rahasia, yaitu dimasukkan untuk jadikan seorang napi di dalam sebuah penjara untuk menyelidiki sekaligus mencari bukti tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh seorang kepala sipir di penjara itu. Corporate-backed private prisons that are... See, there's this prison. There's this warden there. Go inside. Put your eyes in the place, hands on, that I can use to put that motherfucker. Do it for your daughter. Setelah sang komisaris sepakat untuk menanggung biaya operasi putrinya sekaligus menghapus catatan kriminalnya, Terry pun akhirnya setuju untuk dikirim ke penjara yang dimaksud dan bersiap untuk mendapatkan segala kemungkinan yang akan terjadi. My name is Lieutenant Killian. Dan yep, baru saja tiba di penjara, Terry sudah disambut oleh intimidasi salah satu penjaga yang memaksa Terry untuk diam. Karena rupanya semua tahanan di penjara ini sudah disuntikan sebuah chip yang membuat semua narapidana bisa dilacak dengan mudah apabila terjadi aksi pelarian. Tak hanya para sipir yang kasar, para napi di penjara ini pun benar-benar tak beradab, di mana ketika salah seorang napi terlihat sangat ketakutan, Terry terlihat sangat tenang dan tetap fokus pada misi rahasianya itu. Saat sudah berada di dalam sel, Terry pun menemukan sebuah ponsel yang ternyata sengaja disediakan oleh sang komisaris agar Terry bisa berkomunikasi sekaligus mengambil foto sebagai bukti jika ada kejanggalan di penjara tersebut. Saat tiba makan siang, kita pun akan dibawa ke dalam situasi yang sangat-sangat beradrenalin, di mana Terry harus bertemu dengan seorang napi yang sok jago dan sok berkuasa bernama Mongol. Meski sempat terintimidasi, namun Terry memilih untuk menghindar dan tidak terpancing emosi sedikit pun, walaupun nyatanya sangatlah tidak sulit baginya untuk menggeplak mampus si napi sok jagoan ini. Di lapangan lagi-lagi Terry dihampiri oleh sekelompok geng penjara berkulit hitam yang dipimpin langsung oleh seorang pria bernama Freeway, di mana ia mengajak Terry untuk bergabung dengan gengnya. Namun Terry yang sudah memantapkan niat hanya untuk menyelesaikan misi rahasianya di penjara tersebut, tentu saja ia pun menolak secara ketus tawaran itu. You gonna need allies. This motherfucker still don't realize where he is yet. I fly solo. Ketegangan di dalam penjara ternyata tidak hanya sampai di situ saja. Terry yang sedang berada di ruangan laundry tiba-tiba melihat gerak-gerik sekelompok geng Meksiko yang saat itu mendekati Freeway dan bermaksud untuk mengeroyoknya.
Namun ternyata Freeway bukanlah seorang napi yang bisa dianggap remeh. Dengan nyali besar dan skill bertarung yang ia miliki, ia pun dengan mudahnya melumpuhkan satu persatu kawanan gangster Meksiko hingga babak belur. Lagi-lagi tak hanya sampai di situ saja, di mana Terry yang kini sedang berada di dalam selnya, tiba-tiba didatangi dan diserang oleh Mongol dan komplotannya. Saat Terry mulai kewalahan, tiba-tiba muncul seorang napi bernama Bones, yang mana ia pun yang sudah muak dengan tingkah Mongol yang kerap bertingkah sok jagoan di penjara tersebut, membuatnya mengambil kesempatan itu membantu Terry sekaligus memberi pelajaran pada Mongol dan kawan-kawan. Sempat dimasukkan ke dalam ruang isolasi, namun pada akhirnya Terry pun dipanggil untuk menghadap sang kepala penjara bernama Lucas. Saat itu Lucas mengatakan secara terang-terangan bahwa penjara ini hanyalah berkedok sebuah penjara, namun pada kenyataannya tempat ini dijadikan bisnis terselubung bagi para petinggi penjara, berkamuflase dengan mengadakan sebuah ajang tarung bebas dengan mempertemukan dua napi yang memiliki mental dan skill bela diri di atas rata-rata. You're pretty handy. You can handle yourself in there. You'll have a good time. So what I've done is I've created the dungeon, way to kill time and to earn rewards. What I need you to do is meet your new roommate. Setelah Terry sepakat untuk mengikuti pertarungan itu, ia pun diberikan seragam dan dimasukkan satu sel bersama dengan Bones, yaitu napi yang sudah menolongnya beberapa saat yang lalu. Dan ternyata Bones adalah seorang ahli bela diri yang cukup mumpuni. Ia pun ditugaskan oleh sang kepala penjara untuk mengajari Terry bertarung dengan benar, sehingga nantinya Terry bisa mengimbangi petarung lainnya yang tak lain adalah para napi yang terpilih menjadi lawannya. That's why when the warden asked why I helped you, do me the favor and show me what you got. Singkat cerita, Terry akhirnya sudah siap untuk mengikuti pertarungan. Didampingi oleh Bones, ia pun mulai berjalan perlahan menyusuri lorong penjara menuju ke lokasi tempat di mana diadakannya pertarungan ilegal tersebut. Di babak pembuka, Terry diam-diam mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto sebagai bukti untuk diberikan kepada komisaris polisi. Dan setelah babak pertama selesai, kini giliran Freeway yang melakukan pertarungan, di mana tak main-main Freeway ternyata membantai dua orang sekaligus, di mana kemampuannya yang luar biasa tersebut cukup membuat mental seorang Terry ciut seketika. Pada akhirnya giliran Terry yang akan bertarung. Ia dipertemukan dengan seorang napi yang memiliki gigi taring layaknya vampir, yang dimana ia sengaja menajamkan taringnya agar membuat nyali lawannya itu ciut dan ketakutan. Dan apakah itu berpengaruh pada Terry? Dan Terry pun berhasil membuat taring vampir terjungkal hanya dengan satu pukulan saja. Dan hal itu cukup membuat kepala sipir penjara senang dan sangat bahagia karena akhirnya ia memiliki jagoan baru di penjara itu. Namun berbeda dengan Freeway, sebagai juara bertahan di penjara tersebut, dia tidak setuju dengan keputusan kepala sipir penjara yang mengikut sertakan Terry yang dianggap hanyalah orang baru dalam pertarungan itu. I want my freedom. That's what you fucking promised me. I'm the one enforcing your law. I'm working on it. Hingga di satu siang, Terry mendapatkan kunjungan dari seorang tamu wanita bernama Janet, yang merupakan seorang pengacara kemiliteran yang ditugaskan khusus untuk menangani kasus para veteran perang seperti Terry. Di sana Janet memberikan kartu namanya, berharap jika saja suatu hari Terry membutuhkan bantuannya, maka Terry bisa dengan gampang menghubunginya dengan nomor ponsel yang ada pada kartu nama itu. If you need anything, call me. Tepat di hari Jumat, di mana hari itu kembali diadakan laga pertarungan, di mana semua orang terlihat sangat bersemangat untuk menonton laga tersebut, karena ternyata ada seorang napi berasal dari Asia yang akan bertarung melawan Terry. Sama seperti sebelumnya, napi ini juga melakukan demonstrasi untuk menunjukkan betapa hebatnya dia dalam baku hantam. Namun lagi-lagi, Terry berhasil membuatnya tak sadarkan diri hanya dengan satu pukulan yang dilengkan Terry tepat ke arah wajah pria Asia itu. Berkat pukulannya tersebut, Terry pun digelari sebagai pria satu pukulan atau One Punch Man, membuatnya pun perlahan-lahan disegani oleh semua napi. Bahkan dia tidak perlu mengantri lagi walaupun hanya untuk sekedar mengambil makanannya sendiri.
Sampai suatu hari ketika Terry sedang sendiri, ia pun tiba-tiba didatangi oleh anak buahnya Freeway, yang ternyata mereka mulai tidak suka dengan sosok Terry yang kian hari dipuja-puja sebagai jagoan baru di penjara tersebut. Saat terjadi pertikaian, muncullah seorang sipir wanita yang mencoba melerai. Namun sial, justru dialah yang menjadi sasaran hingga membuatnya terluka tepat di bagian bahu. Ternyata aksi mereka itu bukanlah atas perintah Freeway, melainkan inisiatif mereka sendiri yang tidak suka dengan Terry, dan itu cukup membuat Freeway terlihat begitu sangat marah. Sementara itu Terry yang merasa bahwa Freeway sengaja ingin mencari masalah dengannya. Saat itu juga ia pun menemui kepala sipir penjara untuk kemudian memintanya mengadakan pertarungan antara dirinya melawan Freeway. Walaupun pada awalnya menolak, sang kepala sipir pada akhirnya menyetujui permintaan Terry. Ia segera memanggil Freeway dan dua anak buahnya untuk masuk ke dalam gudang, yang dimana sang kepala sipir langsung meminta Freeway untuk bertarung dengan Terry dengan alasan sebagai hukuman buat Freeway yang telah menyuruh anak buahnya untuk mengintimidasi Terry. Namun Freeway menolak, sehingga sang kepala sipir pun memberikan ancaman dengan membunuh kedua anak buahnya dengan cara menembak mereka tepat di depan mata kepala Freeway sendiri. I want you to fight Savage. Okay. Sembari terus memberi kabar tentang informasi yang ia dapatkan kepada komisaris polisi, Terry pun terus melakukan berbagai latihan bersama Bones untuk lebih menguatkan fisiknya. Walau meskipun skill bela dirinya sudah tidak perlu diragukan lagi sebagai tentara yang terlatih, namun dalam pertarungan ini fisik dalam pengalaman saja tidaklah cukup, melainkan harus punya mental yang kuat untuk menghadapi kebrutalan yang setiap hari terjadi di sana. Singkat cerita, tibalah hari pertarungan. Kepala sipir terlihat sangat-sangat bersemangat menuntun juara bertahannya masuk ke dalam arena untuk dipertemukan melawan sang petarung baru, yaitu Terry. Di menit-menit awal, Terry cukup kesulitan menghadapi Freeway yang memiliki gerakan lincah dan sangat sulit untuk ditaklukkan meskipun sekedar untuk membalas pukulannya. Sempat mengalami kesulitan, namun pada akhirnya Terry bisa menguasai pertarungan dengan sangat luar biasa, yang mana pukulannya mampu membuat Freeway langsung terkapar tak berdaya ketika sebuah pukulan Terry mendarat tepat ke arah wajahnya. Selesai pertarungan, Terry pun langsung mengirim video pertarungannya kepada sang komisaris polisi sebagai bukti bahwa kali ini akan cukup kuat untuk membuktikan bahwa penjara ini telah melakukan aktivitas ilegal di luar fungsi utamanya, yaitu sebagai penjara. Dan setelah kemenangan itu, Terry semakin banyak mendapatkan perhatian khusus dari para napi lainnya, bahkan dijadikan layaknya sang penguasa baru di penjara itu. Sampai di satu ketika Terry dipanggil menghadap kepala sipir penjara untuk kemudian diajak berkeliling, yang dimana di sana sang kepala sipir bercerita tentang permasalahan yang sedang dihadapinya saat ini, yaitu meskipun dirinya adalah kepala penjara di tempat itu, namun dia tidak memiliki otoritas penuh untuk mengendalikan para napi-napi brutal di penjara tersebut. Berbeda dengan Terry sebagai juara baru yang saat ini sangat dipuja-puja para napi yang ada di sana, sudah barang tentu ia memiliki kendali penuh untuk bisa mengatur mereka semua, yang mana hal itu sang kepala sipir pun meminta kerjasama Terry untuk mengendalikan seluruh napi yang ada di penjara tersebut. You could run this place with me having your back. Namun siapa sangka di balik alasan sang kepala sipir yang membutuhkan kerjasama Terry, tidak lain adalah untuk memudahkan aktivitasnya yang ternyata selama ini diam-diam menjadi seorang bandar narkoba, yang bahkan sudah dijalankannya selama ia bertugas di penjara tersebut dengan mempekerjakan beberapa orang napi yang ada di penjara itu. This is modern day slavery. That's a U.S. currency, man. That's a fruit of your labors. It's the American way. Tak cukup sampai di situ saja. Untuk menarik simpati Terry, sang kepala sipir pun mengajaknya melihat kebengisan yang telah ia lakukan pada Freeway dan dua orang anak buahnya yang terbaring di atas kasur dalam kondisi yang kini sudah menjadi mayat. Di mana itu sebagai bentuk kepedulian sang kepala sipir yang ingin Terry mendapatkan kekuasaan penuh di dalam penjara tanpa mendapatkan saingan dari sosok Freeway yang dianggap akan mempersulit keadaan. Namun Terry yang melihat hal itu pun mengutuk keras tindakan sang kepala sipir yang sudah sangat-sangat keterlaluan, membuat Terry pun menolak tawaran tersebut sekaligus ingin berhenti melakukan pertarungan berikutnya. Masih tak menyangka atas tindakan biadab yang dilakukan oleh sang kepala penjara,
Terry pun semakin dibuat syok dan lebih tak menyangka lagi saat mengetahui bahwa komisaris polisi ternyata adalah teman dekat dari kepala penjara itu. When we say you're done, took me a minute to respond to your last text, but Commissioner Marcel. Oh yeah, we're good friends. Terungkaplah sebuah fakta di mana dimasukkannya Terry ke penjara tersebut ternyata adalah rencana sang komisaris sendiri yang tergiur mendapatkan bayaran tinggi dari kepala sipir penjara. Dan jika Terry bersikeras keluar dari lingkaran bisnis ilegal tersebut, sang kepala sipir pun sudah menyiapkan rencana B, yaitu akan mengancam membunuh Bones. Bring him in here. Now I knew he'd go soft on us. Finally. Okay, I'll fight. Sadar bahwa mereka tidak akan pernah bisa lepas dari semua ini. Bahkan justru mereka akan menjadi korban dari bisnis kotor sang petinggi penjara, membuat Terry berinisiatif untuk melakukan perlawanan dengan cara menggabungkan semua geng menjadi satu dan bersama-sama melakukan sebuah rencana rahasia untuk mengalahkan kepala dan para sipirnya. Usaha Terry pun yang ingin membongkar kebiadaban di dalam penjara tersebut ternyata tak hanya sampai di situ saja, di mana ia teringat dengan Janet, pengacara kemiliteran yang sempat mendatanginya beberapa waktu yang lalu, untuk kemudian memanggilnya untuk diberikan sekeping memory card berisikan semua bukti kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh sang kepala penjara itu. That's all you need. Leave now. Sampai akhirnya kembali digelar pertarungan di penjara itu, di mana sang kepala sipir penjara menyambut kedatangan seorang petarung dari penjara lain, yang mana dia cukup dibuat kaget ketika melihat napi tersebut memiliki ukuran yang tidak seimbang dengan Terry. Sang kepala penjara pun sempat komplain kepada sahabatnya yang membawa napi raksasa itu, namun karena tidak ingin rugi, sang kepala penjara ini pun pada akhirnya dengan terpaksa tetap melanjutkan pertarungan sesuai dengan jadwal yang sudah mereka tentukan sebelumnya. Saat pertarungan berlangsung, Terry ternyata lebih banyak bertahan tanpa banyak melakukan perlawanan, yang mana sang lawan mengangkat tubuhnya, kemudian membantingnya hingga nyaris tak sadarkan diri. Di tengah situasi genting itu, Terry kembali teringat dengan sosok putrinya yang sedang sakit, sehingga tiba-tiba muncullah sebuah kekuatan dari dalam dirinya, yang saat itu juga membuatnya berusaha bangkit berdiri, dan sang lawan bertubuh besar itu pun akhirnya ambruk jatuh ke lantai. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Terry. Ia pun berteriak agar semua napi segera menjalankan rencana yang sudah mereka sepakati untuk segera menghancurkan sistem gila yang ada di penjara itu. Di waktu yang hampir bersamaan, masuklah pasukan khusus yang kemudian menyergap aktivitas ilegal yang dilakukan oleh sang kepala sipir bersama seluruh antek-anteknya, yang dimana itu adalah berkat Janet, sang pengacara kemiliteran yang membuat laporan untuk melakukan penyergapan. Di tengah ketegangan, sang kepala sipir berhasil kabur menggunakan lift yang ada di penjara itu. Namun saat berjalan di koridor, ia pun kepergok oleh Terry yang sudah mengantisipasi rencananya tersebut. Hingga saat itu juga, inilah yang terjadi. Setelah kepala sipir penjara diringkus dan kerusuhan berhasil diamankan, Janet kemudian memberitahu Terry bahwa pemerintah memberikan imbalan berupa kebebasan penuh pada Terry berkat jasanya yang sudah mengungkap kasus kejahatan dan aktivitas ilegal yang melibatkan komisaris polisi dan beberapa sipir penjara. Dan atas dedikasinya, pemerintah pun berjanji akan membiayai pengobatan putrinya hingga sembuh total. The state has also agreed to take care of your daughter's medical costs. Do you need a ride? Yeah, I do. Sebelum keluar dari penjara, Terry mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Bones atas semua bantuannya selama ia berada di penjara tersebut. Lalu ia pun berjalan keluar, disambut sorakan dari para napi lain yang terlihat respect dengan Terry yang sudah memberikan perubahan besar untuk penjara itu. Beberapa jam kemudian setelah kejadian itu, lebih tepatnya di rumah sakit,
Suasana bahagia dengan senyuman kembali menghiasi wajah Terry. Ia kembali bertemu dengan putri tercintanya dan merasa bersyukur bahwa perjuangannya memberikan perubahan besar buat negara yang secara tidak langsung adalah berkat dari putrinya yang mengalami sakit itu. Let's get you home. Sementara itu di balik sisi gelapnya penjara, terlihatlah sang mantan kepala sipir yang hanya bisa meratapi kesengsaraan di balik jeruji besi, mendapatkan karma atas apa yang sudah ia perbuat selama ini pada seluruh napi. Dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu aja perjumpaan kita di alur cerita film kali ini. Harapan saya semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton, saya pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.